Tanggal 12 Februari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia atau KKP memberi pesan tegas tentang perdagangan ikan predator ilegal. Mereka menyita dan memusnahkan 63 ikan predator dari sebuah toko di Kramat Jati, Jakarta Timur. Tindakan tegas ini hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Stasiun Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, dan Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati perairannya. Operasi ini bukan hanya sekedar penyitaan beberapa ikan. Ini adalah tindakan simbolis, menunjukkan kebijakan tanpa toleransi pemerintah Indonesia terhadap perdagangan satwa liar ilegal dan dedikasi untuk menjaga ekosistem laut yang berharga. Operasi ini menjadi pengingat keras bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal bahwa tindakan mereka ada konsekuensinya. Operasi ini juga menyoroti peran penting kesadaran dan partisipasi publik dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal. Seringkali warga yang pertama kali menemukan kegiatan ilegal ini dan kesediaan mereka untuk melaporkan kejadian tersebut sangat berharga bagi penegak hukum. Dengan bekerja sama, warga dan pemerintah dapat menciptakan kekuatan besar untuk konservasi. Keberhasilan operasi ini menjadi harapan untuk masa depan ekosistem laut Indonesia. Ini menunjukkan bahwa melalui penegakan hukum yang kuat, kesadaran publik, dan kerjasama internasional, kita dapat secara efektif memerangi perdagangan satwa liar ilegal dan melindungi keanekaragaman hayati planet kita untuk generasi mendatang. Inti masalahnya terletak pada jenis ikan yang disita. Di antaranya adalah spesies yang dikenal sebagai predator ganas dan berpotensi merusak ekosistem, piranha, Arapaima gigas, ikan peacock bass, alligator gar, dan ikan pike. Ikan-ikan ini, meskipun populer di perdagangan akuarium, menimbulkan ancaman signifikan ketika dimasukkan ke lingkungan non-asli. Arapaima gigas misalnya adalah ikan besar asli lembah sungai Amazon. Dapat tumbuh hingga ukuran sangat besar, lebih dari 3 meter panjangnya, dan beratnya lebih dari 180 kg. Predator puncak ini, dengan nafsu makannya yang rakus, dapat memusnahkan populasi ikan asli, mengganggu keseimbangan alami ekosistem. Peacock bass, yang dikenal dengan warna-warna cerah dan sifat agresifnya, adalah spesies invasif lain yang dapat membahayakan populasi ikan asli. Berasal dari lembah sungai Amazon dan Orinoco di Amerika Selatan, peacock bass telah diperkenalkan ke berbagai belahan dunia, seringkali untuk memancing. Namun kehadiran mereka dapat menyebabkan penurunan atau bahkan kepunahan spesies asli. Alligator gar, dengan tubuh memanjang dan gigi tajam, berasal dari Amerika Utara. Mereka sering disebut sebagai fosil hidup karena penampilan primitifnya, menyerupai nenek moyang purba mereka yang berenang di bumi jutaan tahun yang lalu. Meskipun mereka memainkan peran penting dalam ekosistem aslinya, pengenalan mereka ke lingkungan non-asli dapat memiliki efek yang merugikan. Kehadiran ikan predator ini di perairan Indonesia merupakan bahaya nyata bagi keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya. Kemampuan mereka untuk mengalahkan spesies asli dalam memperebutkan sumber daya, mengganggu rantai makanan, dan memperkenalkan penyakit, dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi keseimbangan ekosistem perairan Indonesia. Indonesia, dengan kepulauannya yang luas dan ekosistem perairan yang beragam, sangat rentan terhadap ancaman spesies invasif. Pengenalan ikan asing ini dapat memiliki efek berantai pada keseimbangan ekosistem yang rapuh. Ikan predator, dengan kebiasaan makan yang agresif dan kemampuan bereproduksi dengan cepat, dapat mengalahkan spesies asli, menyebabkan penurunan atau bahkan kepunahan. Gangguan rantai makanan ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi seluruh ekosistem. Misalnya, penurunan spesies ikan tertentu karena dimangsa oleh spesies invasif dapat memengaruhi populasi mangsanya, yang menyebabkan kelebihan organisme tertentu dan penurunan organisme lainnya. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu aliran energi dan nutrisi alami dalam ekosistem, yang berpotensi menyebabkan kehancurannya. Selain itu, spesies invasif dapat membawa penyakit dan parasit yang tidak memiliki kekebalan pada populasi asli. Ini dapat memusnahkan populasi ikan asli, semakin membahayakan kesehatan ekosistem. Pengenalan penyakit baru juga dapat berimplikasi bagi kesehatan manusia, karena beberapa penyakit ini dapat ditularkan dari ikan ke manusia. Kehadiran spesies invasif juga memiliki konsekuensi ekonomi.
Penurunan populasi ikan asli dapat berdampak pada masyarakat nelayan lokal yang mengandalkan ikan ini untuk mata pencaharian mereka. Industri pariwisata juga dapat terpengaruh, karena keberadaan spesies invasif dapat menurunkan nilai estetika lingkungan alam, membuatnya kurang menarik bagi wisatawan. Hukum berdiri teguh melindungi warisan alam kita. Tindakan KKP didasarkan pada hukum Indonesia. Negara ini telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi warisan alamnya dari ancaman spesies invasif. Perdagangan dan kepemilikan ikan berbahaya ini dilarang keras oleh hukum Indonesia, dan pelanggaran akan dikenakan hukuman berat. Salah satu hukum tersebut adalah Undang-Undang Perikanan yang menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan Indonesia. Undang-undang ini melarang masuknya spesies invasif ke perairan Indonesia dan menguraikan langkah-langkah untuk mencegah penyebarannya. Juga menetapkan hukuman bagi individu atau entitas yang terbukti melanggar ketentuan ini. Selanjutnya memperkuat peraturan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pelepasliaran jenis ikan yang berbahaya dan atau merugikan. Peraturan ini secara khusus mengidentifikasi spesies yang dianggap berbahaya bagi ekosistem perairan Indonesia dan melarang impor, budidaya, distribusi, dan pelepasannya. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran spesies invasif. Mendorong warga untuk melaporkan setiap penampakan atau kecurigaan perdagangan ilegal atau kepemilikan ikan berbahaya ini kepada pihak berwenang. Pendekatan kolaboratif ini, yang melibatkan lembaga pemerintah dan publik, sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati perairan Indonesia. Tindakan KKP baru-baru ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum ini dan melindungi warisan alam bangsa. Pesannya jelas, perdagangan ilegal spesies invasif tidak akan ditoleransi, dan mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Kewaspadaan di era digital, kecerdasan sumber terbuka beraksi. Di era digital, pertempuran melawan perdagangan satwa liar ilegal telah berpindah ke online. Pelaku perdagangan sekarang menggunakan platform media sosial, situs web, dan pasar online untuk melakukan kegiatan ilegal mereka, seringkali beroperasi di bawah radar metode penegakan hukum tradisional. Untuk memerangi ancaman yang berkembang ini, pihak berwenang semakin beralih ke kecerdasan sumber terbuka, atau OSINT. OSINT melibatkan pengumpulan dan analisis informasi yang tersedia untuk umum dari sumber online. Informasi ini dapat mencakup postingan media sosial, forum online, situs web, artikel berita, dan bahkan basis data yang tersedia untuk umum. Dengan menganalisis lautan informasi yang luas ini dengan cermat, penyelidik dapat mengungkap wawasan berharga tentang operasi pedagang satwa liar dan mengidentifikasi petunjuk potensial. Dalam kasus toko hewan Kramat Jati, pemanfaatan OSINT oleh KKP terbukti sangat efektif. Badan tersebut menerima informasi dari warga yang prihatin yang menemukan iklan online untuk toko tersebut, yang secara terbuka mempromosikan penjualan ikan predator. Menindaklanjuti informasi ini, KKP memulai penyelidikan, mengerahkan kemampuan OSINT-nya untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Penyelidikan mengungkapkan bahwa toko hewan peliharaan tersebut memiliki kehadiran online yang signifikan, dengan akun aktif di berbagai platform media sosial dan situs web khusus. Toko tersebut secara teratur memposting foto dan video inventarisnya, termasuk ikan predator yang dilarang. Aktivitas online ini memberi KKP bukti yang diperlukan untuk mendapatkan surat perintah dan menggerebek toko, yang mengarah pada penyitaan ikan ilegal yang berhasil. Penggunaan OSINT dalam kasus ini menyoroti semakin pentingnya pengumpulan intelijen digital dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal. Dengan menerapkan alat dan teknik modern ini, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kemampuan dan secara efektif melawan aktivitas pedagang satwa liar online.